Shalom, selamat malam sahabat kekasih Kristus. Selamat berjumpa dalam Renungan Malam Rema, tempat di mana hati kita beristirahat dan kembali didekap oleh kasih Tuhan. Beberapa dari kita mungkin mengetahui istilah POV di media sosial, terutama di TikTok atau Instagram. POV adalah singkatan dari point of view yang artinya sudut pandang. Biasanya di dunia konten, seseorang membuat video dari sudut pandang tertentu agar penonton bisa merasakan seolah-olah mereka berada di dalam situasi itu. Misalnya, ada video dengan judul POV, kamu sedang di titik terendah dan Tuhan berbicara lewat seseorang yang kamu temui. Penonton akan merasa sedang berada di posisi itu, yakni merasakan emosi, perasaan, dan pesan yang disampaikan. Namun malam ini kita tidak sedang membahas POV untuk membuat konten, melainkan kita mau belajar tentang POV kehidupan rohani, yaitu bagaimana kita memandang hidup, masalah, dan panggilan kita dari sudut pandang Tuhan, karena seringkali hidup ini berat, bukan karena situasinya, tetapi karena sudut pandang kita yang salah. Kita melihat dari bawah, padahal Tuhan ingin kita melihat dari atas, melihat dari mata kasih dan hikmat-Nya. Untuk itu, mari tenangkan hati dan biarkan Tuhan mengubah cara pandang kita. Mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, malam ini kami datang dengan hati yang ingin memahami cara pandang-Mu, karena terlalu sering kami menilai hidup ini dengan mata kami sendiri sehingga kami kehilangan damai. Bapa, ubahlah cara kami memandang, bukalah mata kami agar kami mampu melihat setiap hal sebagaimana Engkau melihatnya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Bagian ayat firman Tuhan yang menjadi pedoman dalam renungan malam saat ini terbaca dari kitab Yesaya pasal 55 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-9 yang tertulis, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu, demikianlah firman Tuhan. Sahabat Rema, setiap manusia termasuk kita hidup dengan kacamatanya masing-masing. Ada kacamata pengalaman, luka, ketakutan, atau bahkan ambisi. Dari situlah kita menilai dunia, orang lain, bahkan menilai Tuhan. Namun, seringkali POV manusia itu terlalu sempit. Kita berkata, Tuhan, mengapa aku harus melewati ini? Padahal dari POV Tuhan, apa yang kita sebut ujian, bisa jadi itu adalah pintu berkat. Seperti seseorang yang hanya melihat potongan puzzle di tangan, kita lupa bahwa Tuhanlah yang memegang seluruh gambarnya. Dari bawah hidup kita tampak berantakan, tapi dari atas, dari POV Tuhan, semuanya akan membentuk pola yang indah. Ketika Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya, ia bisa memilih POV manusia bahwa dia adalah korban. Tetapi Yusuf memilih POV Tuhan, dan puncak kesaksiannya bisa kita lihat dalam Kejadian pasal 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Dari POV manusia, Yusuf seharusnya hancur. Tapi dari POV Tuhan, Yusuf sedang diproses menjadi saluran berkat. Sahabat, kadang Tuhan tidak mengubah situasi kita karena Dia ingin mengubah cara pandang kita melihat situasi itu. Ayat perenungan saat ini dalam Yesaya 55 ayat 8 berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Artinya, POV Tuhan yang lebih tinggi dari kita. Ketika kita menangis, Tuhan melihat penggenapan. Ketika kita merasa tersesat,
Tuhan melihat proses penemuan jati diri rohani kita, dan ketika kita kecewa karena doa tidak terjawab, Tuhan melihat bahwa waktunya belum tiba. Tuhan tidak pernah melihat kita dari masa lalu kita, tetapi Dia melihat dari potensi ilahi yang Dia tanam di dalam kita. Dan ketika kita mulai melihat diri kita seperti Tuhan melihat kita, di sanalah iman kita pulih. Kita bisa melihat contoh dari Maria, ibu Yesus. Ketika Maria muda diberitahu malaikat bahwa ia akan mengandung oleh Roh Kudus, dari POV manusia itu adalah aib, bahaya, bahkan bisa dihukum mati. Tapi dari POV Tuhan itu adalah kehormatan, panggilan, dan penyelamatan dunia. Maria memilih percaya meski tidak mengerti, dan dari rahim Maria, sesuatu yang dianggap aib oleh dunia, lahirlah Sang Penyelamat. Sahabat, kadang iman tidak butuh semua jawaban, karena iman hanya butuh cara pandang yang benar. Tahukah kita bahwa setiap luka yang belum sembuh seringkali disebabkan oleh POV yang belum berubah? Ketika kita melihat kehilangan, Tuhan melihat penyembuhan, dan ketika kita melihat keterlambatan, Tuhan melihat kesiapan. Sahabat, jika hari ini kamu merasa Tuhan diam, ingatlah bahwa Dia sedang bekerja dari POV yang belum kamu pahami. Tugas kita bukan menuntut penjelasan, tetapi mempercayai kebaikan-Nya walaupun mata belum melihat hasilnya. POV Tuhan selalu mengandung kasih, selalu menuntun pada kebaikan, dan selalu bermuara pada rencana yang jauh lebih indah dari apa yang kita bayangkan. Iman yang sejati bukan hanya percaya kepada Tuhan, tetapi juga belajar melihat seperti Tuhan melihat. Dan ketika mata rohani kita mulai berubah, hal-hal yang dulu menakutkan sekarang menjadi pelajaran, dan hal-hal yang dulu menyakitkan kini menjadi kesaksian. Karena saat kita melihat dari sudut pandang Tuhan, segala hal yang dulu terasa berat akan berubah menjadi indah. Mari bersyukur dalam doa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih karena Engkau melihat kami bukan dari kelemahan kami, tetapi dari kasih-Mu yang sempurna. Ajari kami untuk menukar cara pandang kami dengan cara pandang-Mu, agar dalam setiap peristiwa hidup kami percaya bahwa Engkau tetap bekerja. Terima kasih untuk mata rohani yang telah Engkau bukakan bagi kami malam ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat Rema yang diberkati Tuhan, terima kasih sudah melewati malam ini bersama Rema. Jika renungan ini berbicara sesuatu di hatimu, bagikanlah kepada seseorang yang butuh melihat hidupnya dari POV Tuhan. Karena siapa tahu satu sudut pandang yang berubah malam ini bisa mengubah seluruh jalan hidupnya. Sampai jumpa pada renungan malam selanjutnya. Selamat beristirahat dalam kasih dan perlindungan sempurna dari Tuhan Yesus Kristus. Shalom.